Uh. Halo guys, gue baru pulang belanja nih. Mau lihat nggak? Gue belanja apaan aja? Gue belanja ada nih buah kiwi, beli juga jeruk lemon. Terus ada banyak deh, ada brokoli, ada kacang-kacangan, ada jeruk, ada buah-buahan. Kenapa gue belanja ini semua? Karena bahan-bahan makanan ini tuh sangat disarankan untuk kita konsumsi dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita yang bisa membantu kita mencegah diri kita dari terserang virus COVID-19. Ngomong-ngomong soal pencegahan COVID-19, kabarnya pemerintah sedang menyiapkan vaksinnya. Kontroversi soal vaksin juga lagi ramai belakangan ini. Nah, yang mau gue bahas pertanyaannya adalah, kita nih perlu takut nggak sih sama vaksin? Dan hari ini kita mau bahas, tapi kalau lo denger suara-suara gitu, dimaklumin aja, ada suara burung, mungkin ntar ada suara orang lewat atau apa gitu. Karena gue lagi nyari udara segar, jadi gue ngobrolnya di luar. Oke? Vaksin. Begini ceritanya. Seperti yang kita ketahui, ada motor lewat. Oke. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang baru, yaitu corona namanya, coronavirus. Tapi sebenarnya apa sih bedanya virus sama bakteri? Jadi virus itu adalah parasit mikroskopik. Mikroskopik itu artinya tuh dia kecil banget, saking kecilnya nggak bisa dilihat pakai mata biasa, harus lewat mikroskop. Satu fakta penting yang membedakan virus dengan bakteri adalah virus itu nggak punya sel. Akhirnya timbul pertanyaan, jadi sebenarnya virus ini makhluk hidup atau bukan? Tapi kebanyakan ahli biologi sepakat bahwa virus itu bukan makhluk hidup karena dia tidak punya sel. Jadi karakteristik virus ini memang unik. Dia tuh antara hidup atau mati. Jadi dia tuh tidak bisa memperbanyak diri atau bereproduksi dengan sendirinya. Tadi kan gue udah jelasin kenapa disebutnya mikroskopik, karena dia kecil banget, lihatnya harus pakai mikroskop. Tapi kenapa dia disebut parasit? Virus disebut parasit karena dia membutuhkan inang atau membutuhkan host supaya dia bisa masuk dan dia bertahan hidup. Jadi ketika sebuah virus masuk ke tubuh manusia, ke tubuh kita, dia menjadikan tubuh kita sebagai hostnya dia, tempat dia untuk bertahan hidup. Barulah ketika virus masuk ke tubuh kita, dia bisa memperbanyak diri. Beda sama bakteri yang memang dia itu adalah mikroorganisme hidup. Dia bisa memperbanyak diri, membelah dirinya tanpa dia perlu host. Itu bedanya virus dan bakteri. Tapi mau virus mau bakteri, dua-duanya bisa bikin infeksi dalam tubuh manusia. Di planet bumi, di bumi yang kita hidupi, yang kita tinggali saat ini, penelitian bilang bahwa ada 10 noniliun jenis virus di muka bumi ini, banyak banget. 10 noniliun itu kalau ditulis, nolnya itu ada 31 ya guys. 31, 10 noniliun virus di muka bumi ini. Dan dari 10 noniliun, ada 200 jenis virus yang bisa bikin manusia sakit. Beberapa virus yang terkenal menyebabkan penyakit pada manusia ya ada banyak. Contohnya ya mungkin yang paling lu kenal adalah influenza ya, atau flu. Jadi yang bikin lu meler, bikin lu bersin, batuk, pusing, sakit kepala, demam. Jadi ketika lu flu, tandanya ada virus influenza dalam tubuh lu. Oke? Nah, flu ini di dunia macam-macam. Pernah terjadi flu Spanyol yang dianggap sebagai pandemi mematikan dari tahun 1917 sampai 1918 yang merenggut sekitar 50 juta nyawa orang pada saat itu. Habis itu virus jadi ada macam-macam, ada campak Jerman, SARS, Ebola, polio, herpes, dan HIV atau human immunodeficiency. Nah, karena virus itu nggak punya sel, sebenarnya itu sulit sekali untuk bisa membunuh virus menggunakan obat. Ya walaupun teknologi berhasil menciptakan yang namanya antivirus atau antiviral, guna antivirus atau antiviral ini sebenarnya sebatas memperlambat proses infeksi yang disebabkan virus itu. Jadi ketika lu pilek atau lu kena flu lalu lu sembuh, sebenarnya yang mengalahkan virus influenza itu adalah imun tubuh lu sendiri. Tapi masa itu doang caranya? Ada nggak cara lain untuk mengalahkan? Thank you. Ada nggak cara lain untuk mengalahkan virus selain dengan daya tahan tubuh lu? Ada. Namanya vaksin. Tapi apa itu vaksin? Vaksin adalah sebuah zat yang merupakan produk biologi yang sebenarnya datang dari virus itu sendiri. Jadi dia akan diambil, terus akan dimasukin ke tubuh manusia yang sehat. Buat apa? Gunanya adalah untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh dari si orang yang sehat ini sehingga tubuhnya bisa mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus itu. Di Indonesia, pemerintah mewajibkan pemberian vaksin lewat program imunisasi.
Ada 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada bayi sejak dia lahir sampai dia umur 9 bulan. Sejak kapan di dunia ini ada vaksin? Vaksin itu pertama kali ditemukan oleh seorang dokter di Inggris bernama Edward Jenner tahun 1796. Apakah dia kakek buyutnya Kendall Jenner? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat itu dunia memang sedang mengalami wabah besar cacar air selama berabad-abad, nggak sembuh-sembuh, berabad-abad main ratusan gitu. Bahkan cacar air ini saking lamanya pernah teridentifikasi bahwa korban pertama yang meninggal gara-gara cacar air ini adalah Firaun Ramses kelima di Mesir di tahun 1157 sebelum Masehi. Ketahuannya adalah jadi di mumi Firaun itu di kulitnya terlihat bekas-bekas cacar. Barulah setelah itu wabah cacar air menyebar ke seluruh dunia, bahkan di abad 20 aja cacar air tercatat membunuh 300 juta orang di dunia ini. Metode vaksin sebenarnya sudah dipraktikkan di Cina dari abad 10. Metode ini kemudian tiba di Inggris di abad 18 dan mulai dipraktikkan di sana di rakyat Inggris. Cuman sayangnya tidak berhasil. Banyak orang yang justru semakin sakit bahkan mengakibatkan kecacatan dan tidak sedikit juga yang meninggal. Jadi sebenarnya pencarian vaksin ini adalah sebuah aktivitas yang risikonya sangat besar. Jadi tahun 1796 si Edward Jenner tadi itu menyadari sebuah fenomena menarik berhubungan dengan vaksin nih. Fenomenanya apa? Jadi di desa Southbury di Inggris, Edward Jenner menyadari bahwa di sana banyak pemerah sapi yang tidak terkena cacar air padahal lagi wabah cacar air. Kemudian dia juga menyadari bahwa sapi-sapi di situ sebenarnya juga terkena cacar. Cuman cacar sapi ini tidak seberbahaya cacar manusia. Kalaupun cacarnya nular dari sapi ke manusia, gejalanya ringan. Jenner pun membuat sebuah hipotesis bahwasanya 3 permen susu sama dengan segelas susu. Bukan, itu iklan jadul. Edward Jenner membuat sebuah hipotesa bahwa jangan-jangan ini para pemerah sapi tidak terkena cacar air justru karena setiap hari mereka hidup dan berinteraksi dengan sapi-sapi yang terkena cacar. Di antara pemerah sapi ini ada satu orang yang bernama Sarah Nilms yang tertular cacar sapi. Nah kemudian si Edward Jenner ini mau mencoba membuktikan hipotesanya. Jadi dia nih si ngide itu. Dia mau melakukan uji coba dengan cara mengambil sampel cacar dari nanahnya si Sarah dan mau dia masukin ke tubuh orang yang sehat. Dia kemudian menemukan seorang pekerja dan dia meminta izin untuk menggunakan anak pekerja itu yang umur 8 tahun bernama James Phipps untuk dijadikan percobaan. Ini aneh banget ya. Kayak lu bayangin suatu hari terus kayak, "Pak, anaknya boleh saya bikin cacar?" "Boleh." Intinya, akhirnya disetujui, terus si James Phipps ini, bocah umur 8 tahun ini, diberikan sampel nanah cair, nanah cacarnya itu. Dan, walah, berhasil. James berhasil demam. Tapi dia demamnya ringan dan sama sekali tidak terkena cacar, kemudian dia sembuh. Nah, peristiwa ini bisa dibilang adalah penemuan vaksin pertama di dunia dan bocah malang umur 8 tahun ini si James Phipps bisa dibilang adalah anak pertama yang menerima imunisasi. Vaksin cacar pun terus dikembangkan dan terus digunakan sampai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sampai akhirnya tiba di Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta pada tahun 1804. Yang pada saat itu juga sedang terjadi wabah cacar air. Nah, untungnya vaksinnya ditemukannya di Inggris ya. Coba vaksinnya ditemukannya di sini. Pasti ada kan, dokternya akan mencari anak umur 8 tahun namanya si Entong untuk ditawarin jadi percobaan cacar. Dan gue yakin dia tidak akan mau. "Tong, mau nggak dibikin cacar?" "Ogah!" Penemuan vaksin ini kemudian menggemparkan dunia kedokteran dan digunakan untuk menjadi metode pencegahan virus yang baru. Setelah vaksin cacar, kemudian ditemukan berbagai macam vaksin untuk penyakit-penyakit lain. Mulai dari vaksin rabies yang ditemukan Louis Pasteur pada tahun 1885. Habis itu kemudian ada vaksin polio, vaksin hepatitis, vaksin tetanus, dan sebagainya. Karena keberhasilan vaksin sebagai metode pencegahan kerusakan dan infeksi akibat virus, WHO pun menjadikan vaksin sebagai gerakan dunia. Nah, kemudian ini yang seru nih, muncul kontroversi soal penggunaan vaksin. Kelompok anti vaksin pertama muncul di Inggris pada tahun 1866. Mereka menolak penggunaan vaksin dengan alasan kepercayaan atau agama. Menurut mereka, Tuhan sudah menciptakan manusia dalam kondisi yang sesempurna mungkin, yang sebaik-baiknya, sehingga untuk mencegah penyakit apapun, kekebalannya itu sudah ada di tubuh manusia tanpa perlu campur tangan eksternal seperti vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
Keyakinan ini soal anti vaksin ini kemudian terus berkembang selama bertahun-tahun ke depan dan ke berbagai negara. Dan alasannya mulai beragam, mulai ketidakpercayaan pada dokter dan timnya, mulai dari soal konspirasi bahwa sebenarnya vaksin adalah usaha bisnis atau perdagangan, sampai ke asumsi yang bilang bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme. Kontroversi penolakan vaksin juga terjadi di Indonesia. Banyak ibu-ibu yang menolak untuk memvaksin bayinya. Alasannya kurang lebih sama dengan penolakan vaksin di dunia. Hanya saja alasan penolakannya spesifik dari sisi agama adalah mereka menolak memberikan vaksin kepada bayinya karena menurut mereka vaksin mengandung unsur babi. Namun kalangan medis memberikan counter narasi dalam bentuk penjelasan ilmiah bahwa vaksin itu bisa menciptakan kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan kerusakan dari virus. Kalaupun ada orang yang sudah divaksin tapi dia tetap tertular, maka kerusakan atau infeksi di tubuhnya itu tidak akan separah orang yang belum divaksin. Counter narasi juga diberikan dalam bentuk data, bukti bahwa penggunaan vaksin secara signifikan mengurangi jumlah penyakit dan tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit yang berasal dari virus. Bahkan untuk cacar sendiri pun, PBB mengumumkan bahwa sejak dilakukannya gerakan vaksin cacar secara global, dunia terbebas dari cacar mematikan pada tahun 1980. Lantas gimana dengan vaksin untuk virus corona? Alasan penggunaan vaksin untuk memerangi virus corona ya sama dengan alasan-alasan penggunaan vaksin untuk memerangi penyakit akibat virus yang dari tadi udah gue ceritain. Kabar terakhir, PBB sudah menyiapkan corona dengan target siap didistribusikan ke seluruh dunia termasuk Indonesia di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jadi sebenarnya kita mesti takut apa enggak sih sama vaksin? Itu gue balikin ke lu masing-masing. Tapi yang mau gue recap adalah 1. Virus tidak punya sel, jadi sulit untuk dibunuh menggunakan obat. Cara untuk mencegah penyebaran dari virus itu adalah memberikan vaksin yang merupakan produk biologis yang adalah bagian dari virus itu, kemudian dimasukkan ke tubuh manusia yang sehat sehingga merangsang munculnya kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit dari virus tersebut. Yang kedua, kontroversi soal vaksin itu sudah sejak lama ada, bahkan dari 1,5 abad yang lalu. 3. Vaksin sudah digunakan dari kurang lebih 200 tahun yang lalu dan terbukti secara angka dia bisa menurunkan dan mencegah jumlah penyakit yang disebabkan oleh virus, bahkan menekan angka kematian. Atau paling tidak kalaupun orangnya tertular, motornya biar lewat dulu. Atau paling tidak kalau orangnya tertular, kerusakan di tubuhnya atau infeksi di tubuhnya tidak akan separah orang yang tidak divaksin. Jadi lu menolak atau mendukung vaksin, itu gue kembalikan kepada masing-masing. Pesan gue cuma satu, yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, sehingga lu selalu punya imunitas dan daya tahan tubuh agar lu bisa tercegah dari virus-virus jahat. Ini demi kebaikan lu sendiri dan kebaikan orang-orang di sekitar lu. Sini virus, sana virus, mana-mana pun ada virus. Di sini virus, sana virus, mana-mana pun ada virus. Jaga jarak.